Selamat malam semuanya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum datang, linknya sudah dari grup mitra ya. Nanti bisa langsung diklik. Ya, sudah dilampirkan sama Mbak Ista. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita ketemu lagi, kita belajar bareng lagi di acara live mentoring Sujud Group. Ya teman-teman, syukur alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan waktu untuk kita terus update ilmu, teman-teman. Ya, saya doakan juga buat teman-teman yang sedang sakit atau kurang enak badan, semoga lekas sehat dan ceria cemerlang kembali. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah panutan dan tauladan kita, teman-teman semuanya. Nah, malam ini malam yang spesial karena biasanya kita ketemu di hari Rabu malam, ya. Tapi ini kenapa kok kemudian maju ya di hari Senin? Karena saya sudah nggak sabar ya, pengen berbagi kepada teman-teman semuanya, dan saya sudah nggak sabar lagi nih teman-teman nanti bisa action lebih maksimal. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang Facebook marketing, ya, organik tentunya ya, Facebook marketing organik. Bagaimana kita bisa mendapatkan leads yang banyak dan tertarget. Tentunya materi ini tidak akan bisa saya selesaikan di satu sesi saja. Nanti akan ada kelanjutan. Kelanjutannya nanti masih seputar Facebook, tetapi fokusnya ke bagaimana kita bisa mendapatkan leads yang tertarget atau leads yang sesuai dengan persona yang kita pilih. Nah, teman-teman, oh ya, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa live mentoring seperti ini kami rekam dan kami upload di akun YouTube Sujud Company. Jadi teman-teman silahkan akses ke YouTube. Nanti langsung saja masuk ke atau searching ketikan keyword Sujud Spasi Company. Di situ insya Allah sudah ada record live mentoring di bulan-bulan sebelumnya. Kalau nggak salah ada sekitar 40-an video. Nah, teman-teman bisa review dari situ. Jadi kalau misal saya menyampaikan terlalu cepat atau teman-teman pengen mereview lagi materinya atau pengen mencatat, nah bisa langsung akses ke akun YouTube Sujud Company. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, saya juga perlu sampaikan bahwa paket promo suka-suka ini masih kita running ya sampai akhir bulan. Jadi silakan teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Nah, langsung saja teman-teman. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya, dan teman-teman bisa praktekkan, bisa eksekusi secepatnya. Ya, kemarin kita sudah banyak mengulas dan belajar tentang Instagram, kemudian tentang buyer persona, kemudian pengenalan tentang copywriting, kemudian yang paling terbaru kemarin adalah WA marketing. Nah, sekarang kita mau kenalan ya dengan Facebook marketing organik. Tentunya nanti apa yang saya sampaikan itu tidak akan menyelesaikan semua pekerjaan, tetapi setidaknya teman-teman ngerti dulu dasar-dasarnya ya Facebook marketing, sesuai dengan perkembangan atau update yang paling baru dari Facebook. Oke, Mbak Ista, silahkan materinya bisa dibagikan dulu. Oke, saya sambil nunggu Mbak Ista sharing materi, saya mau nanya, teman-teman di sini ada yang fokus ke Facebook marketing? Silahkan, bisa unmute, bisa tulis di kolom komentar. Siapa yang di sini yang fokus ke Facebook atau bukan fokus ya, atau menjalankan Instagram dan Facebook marketing organik? Silahkan teman-teman, ada siapa saja di sini? Saya pengen tahu dulu nih, pengen cek dulu. Ada siapa nih ya? Ada Kak Ari Prasetyaningrum. Belum, oke. Saya pakai FB Marketplace. Oke, Mas Wira pakai FB Marketplace. Oke, good. Siapa lagi yang sudah pakai Facebook? Ya, mau yang marketplace-nya boleh, mau yang fanpage juga boleh, mau yang
Akun personal juga nggak apa-apa. Siapa? Baru satu aja ini. Oke. Oh, ya. Nah, kalau nggak ada, saya mau kenalkan dulu nih. Siapa nih? Oh, dulu pernah nyoba FB Ads, Pak. Oke. Hasilnya gimana? Kak Ari? Saya panggilnya apa nih? Kak Ari plus Ningrum. Kak Ningrum atau Kak Ari ya? Hasilnya gimana Kak Ari? Dulu Kak pernah Ari cuman plus Ningrum? baru produk lain sih. Oke. Hasilnya bagaimana dulu waktu ads pakai Facebook? Banyak yang nanya, cuman dulu belum ini sih. Belum ya? Oke, thank you. Belum. Oh ya, Kak Ari ini panggilannya apa nih? Ari aja. Ari, oke. Siap, siap belajar ya Kak Ari ya? Ya. Siap, bismillah. Kak Ari ini termasuk mitra baru tapi penjualannya kencang juga ya. Selamat ya Kak Ari ya, bismillah. Barakallah. Oke, jadi hanya baru 2 orang ya, yang lain mungkin fokusnya ke Instagram atau mungkin ke platform yang lain, no problem ya. Kalau kita bicara digital marketing, teman-teman harus tahu ya minimal dasar-dasarnya dulu. Nanti teman-teman akan milih fokus kemana, nah silahkan diputuskan masing-masing. Tetapi setiap platform itu punya ciri khas atau karakteristik masing-masing ya. Contoh, misal Facebook. Nah, Facebook ini karakteristiknya ini lebih, kalau secara segmen market dia lebih luas. Ya, dia lebih lebih general gitu. Jadi dari mulai kalangan menengah ke atas, kalangan menengah maupun menengah ke bawah itu ada semua di Facebook, itu komplit gitu ya, lengkap. Nah, kalau Instagram, Instagram ini karakteristiknya kalau secara segmen market dia lebih ke middle dan middle up. Gitu ya, ini secara umum dulu ya, secara umum. Kemudian kalau teman-teman mau merekrut pasukan penjualan ya atau tim reseller begitulah ya istilahnya, Facebook ini merupakan platform yang cukup tepat gitu, yang ampuh lah ya, yang tepat ya, yang teman-teman bisa gunakan untuk membangun atau merekrut tim penjualan Anda. Karena Facebook itu tadi saya sampaikan, Facebook secara segmen market dia lebih luas gitu, lebih general gitu. Jadi Facebook ini salah satu platform yang banyak dipakai oleh para digital marketer atau pebisnis online untuk membangun tim penjualannya masing-masing. Oke. Nah, kemudian apalagi tentang Facebook marketing. Nah, kita akan mulai langsung masuk ke materi. Jadi sesuai tema ya, kita mau belajar Facebook itu dengan fokus bagaimana kita bisa mendapatkan leads yang banyak ya lewat organik Facebook. Oke, next Mbak Ista, kita langsung aja. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang di sini yang pernah closing sales dari Facebook? Closing di sini maksudnya closing sales ya, bukan closing tutup ya, tutup toko bukan ya, closing sales gitu. Dapat penjualan apapun produknya ya, khususnya produk sujud maupun sultan dari Facebook gitu. Ada? Siapa? Entah Anda lewat personal akun Facebook, lewat fanpage atau lewat marketplace. Saya pernah gitu. Siapa lagi yang pernah? Oke, halo, siapa lagi? Saya nih siapa nih? Sebentar. Saya, oke, Mbak Ajeng ya, oke. Sujud company siapa ya? Namanya sama semua nih, Kak Farah. Pernah dulu dari FB Ads lalu closing di WA, Pak. Oke, berarti pakai CTWA ya, call to action-nya ke WhatsApp gitu ya, Kak Farah. Oke, good. Siapa lagi yang pernah closing sales dari Facebook? Mau organik atau ads, silahkan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, ternyata masih sedikit ya. Teman-teman yang memaksimalkan platform Facebook ya. Oke, next Mbak Ista. Oke, siapa yang di sini pernah dapat teguran dari Facebook? Sujud HQ baru kandas di DM FB. Oke, ini Mas Aang nih. Oke, siapa yang di sini yang pernah dapat teguran dari Facebook? Yo, teguran. Ya macam-macam lah ya teguran ya, mungkin karena postingan Anda atau mungkin karena produk yang Anda jual gitu. Saya akun langsung hilang. Oh gitu ya Mbak Ajeng. Karena kasus apa dulu Mbak Ajeng kalau boleh tahu? Akun langsung hilang gitu. Mbak Ajeng kasusnya apa dulu?
Nanti saya juga mau share nih, ya. Teguran dari Facebook itu kenapa kok bisa dapat itu? Ada boleh share pengalaman Mbak Ajeng mungkin sedikit aja kenapa langsung hilang gitu supaya teman-teman yang lain juga ikut belajar gitu? Atau mungkin dibajak ya? Bukan ya? Oke, mungkin Mbak Ajeng sambil ngomong anak nih. Oke, Kak Farah pernah. Oke, pernah dapat teguran apa? Oh lupa Kak Ajeng. Oke, no problem. Kalau Kak Farah pernah apa? Dapat teguran karena apa? Halo? Halo Kak Farah? Halo? Lambaikan tangan. Oke, kalau nggak salah dulu karena pakai fotonya sama. Oh, maksudnya bikin lebih dari satu akun, tapi fotonya sama persis gitu ya? Terus dapat teguran gitu. Gitu ya Kak Farah ya? Oke, teman-teman, kalau nggak salah dulu karena pakai fotonya sama. Iya Pak. Oh, oke, ya. Oke teman-teman, Facebook itu memang unik ya. Jadi kalau nggak salah awal tahun ini ya, kalau nggak salah ya, atau akhir tahun kemarin gitu, saya lupa. Itu sedang ada badai ame itu. Kalau teman-teman yang bermain Facebook itu pasti tahu lah yang namanya ame gitu. Jadi banyak akun yang kena ame atau kena Facebook tuh lagi bersih-bersih lah ya. Jadi akun-akun yang memang menurut aturan mereka, menurut rules-nya Facebook itu tidak sesuai, oleh Facebook akan diberikan teguran, bahkan disuspend gitu. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, bagi yang sudah pernah dapat teguran dari Facebook, selamat ya, karena teman-teman pasti dapat pelajaran penting gitu. Nah, buat teman-teman yang mau memaksimalkan platform Facebook dan belum tahu atau belum pernah mendapatkan teguran gitu, mungkin selama ini Facebook hanya dipakai buat share aktivitas personal begitu misalnya ya. Nah, Facebook ini unik teman-teman. Ini update terbaru ya, update terbaru algoritma Facebook nih. Jadi Facebook itu kalau Anda kita semua itu terlalu sering ya posting, upload konten-konten yang sifatnya tuh hard selling. Nah, ini penting nih. Hard selling itu relatif atau berpotensi lebih besar untuk dapat teguran dari Facebook. Itu, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, ketika postingan kita, konten kita, atau status ya di Facebook, di akun personal kita maksudnya ya, itu terlalu sering hard selling, ya hard selling, terus ya jualan produk, jualan jasa, promosi, terus. Nah itu berpotensi untuk mendapatkan teguran dari Facebook. Oh ini Kak Ajeng ya, bikin video pakai lagu, jadi nggak diizinkan. Sama suka pakai hashtag tertentu, sama share tentang SARA juga nggak boleh. Oh iya, SARA juga nggak boleh. Bahkan di Facebook tuh kita posting COVID-19 tuh juga sangat dibatasi gitu. Terus apa lagi ya? Macam-macam lah ya, macam-macam. Facebook itu banyak aturannya gitu. So teman-teman, ini perkembangan informasi terbaru yang saya juga belajar dari beberapa teman-teman yang mereka juga jalankan Facebook marketing organik. Jadi Facebook itu kalau teman-teman terlalu sering upload materi atau konten hard selling itu lama-lama bisa kena teguran. Karena apa? Karena Facebook itu memang sama pendirinya, Mark ya, sama si Mark itu dia buat diciptakan untuk ya namanya media sosial untuk membangun hubungan atau relationship dengan teman atau dengan kenalan kita, sehingga memang yang mereka fokuskan itu bagaimana bisa jejaring pertemanan ini bisa dimaksimalkan melalui platform Facebook. Nah, algoritma terbaru, perkembangan terbaru dari Facebook, kalau Anda terlalu sering jualan, biasanya teguran dari Facebook yang pertama adalah teman-teman akan disarankan untuk posting di marketplace-nya Facebook. Begitu. Nah, betul Mbak ya. Ya, nggak boleh jualan terlalu sering. Boleh sih posting konten yang hard selling, tapi jangan sering-sering. Kalau terlalu sering, nanti sama Facebook, Anda akan diarahkan untuk posting ke Facebook Marketplace. Jadi memang sekarang Facebook itu pengen platform dia itu e-commerce-nya meningkat, tapi mereka nggak mau kalau aktivitas promosi jual beli itu menggunakan fitur feed ya, atau fitur posting konten di akun personal ya, seperti itulah kurang lebih
So teman-teman, bagi yang bermain di Facebook ya, bagi yang bermain di segmen yang lebih lebar ya, mulai segmen middle up, middle low, dan middle gitu, saya sangat sarankan kalau mau posting hard selling itu ke marketplace. Nah, kemudian pertanyaannya, nah terus yang akun personal postingannya apa? Nah, postingannya apa? Ini nanti kita bahas. Intinya soft selling. Intinya itu, intinya soft selling. Hard selling lempar ke marketplace. Kalau Anda mau membangun komunitas, Anda mau membangun kolam market produk kita, produk sujud maupun sultan, teman-teman bisa bikin yang namanya fanpage, ya itu silahkan. Dan kita bisa kok bikin fanpage itu lebih dari 1. Saya pernah bikin fanpage itu sampai 9 gitu. Selama kita masih bisa manage, kalau enggak ya nggak usah banyak-banyak. Oke, yuk kita lihat lagi. Next, Mbak Ista. Nah ini dia. Kunci sukses jualan di Facebook itu cuma 2, teman-teman. Ya, konsisten posting dan konsisten membangun interaksi. Kuncinya cuma 2 aja. Tapi tolong dipahami, tolong teman-teman sadari betul bahwa aktivitas digital marketing organik baik di Instagram atau di Facebook itu tidak instan. Ya, nggak bisa yang namanya, oh saya udah jalankan sesuai sarannya Pak Mahendra tapi nggak ada hasil. Saya tanya lah, Anda jalankan berapa lama? Saya jalankan baru 2 minggu, baru 1 bulan. Ya nggak bisa. Butuh waktu, teman-teman. Namanya aja organik, kan? Gitu. Kecuali teman-teman diimbangi dengan ads, ya, atau iklan berbayar. Jadi kuncinya, kalau kita mau sukses bisnis lewat Facebook, ya memang nggak ada cara lain selain konsisten posting dan konsisten membangun interaksi. Interaksi itu maksudnya apa? Interaksi itu maksudnya Anda like postingan orang lain, Anda komen postingan orang lain, terjadilah saling reply di komen gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau Anda bermain organik ya berarti Anda like dan komen ke akun-akun tertarget yang memang Anda tuju begitu. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, nah kalau konsisten posting, terus saya mau posting apa? Nah, kalau pertanyaan seperti itu sih sebenarnya jawabannya nggak susah ya, karena Jujur sudah sediakan beberapa konten, tetapi teman-teman juga perlu bikin konten yang original ya, original sesuai kebutuhan dan target masing-masing gitu ya. Jadi jangan hanya apa yang diposting di sujud teman-teman posting ulang ya, gunakan kreativitas masing-masing. Nah, yang paling penting adalah Anda mau bermain Instagram organik ataupun Facebook organik, yang paling penting Anda harus punya konsep. Maksudnya apa? Oke, akun Facebook saya ini mau saya apain gitu. Akun Instagram saya itu mau saya apakan gitu. Jadi konsep Anda jelas. Akun ini mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Goalnya apa? Ya, itu dulu. Jadi kalau Anda hanya ikut-ikutan ya nanti hasilnya belum tentu maksimal. Contoh misal Anda pengen membangun akun Facebook Anda gitu kan, jalankan Facebook marketing organik. Fokus Anda misal saya pengen membangun kolam reseller dari segmen orang kantoran di Jakarta misal. Nah sudah, Anda sudah clear itu tujuannya mau kemana. Nah tinggal Anda bikin, oke, berarti kalau tujuan saya ke situ, berarti postingan konten saya harus relate atau harus sesuai dengan goal yang sudah saya setting. Misal contoh seperti itu. Ya, jadi pastikan konsepnya jelas, tujuannya jelas. Ya, next, Mbak Ista. Nah, kesalahan bermain Facebook ada 5. Ya, yang nomor 1 adalah tidak konsisten. Itu penyakit nomor 1 lah ya, saya bilang. Jadi nggak ada namanya makan siang gratis, nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada namanya shortcut tuh nggak ada, jalan pintas nggak ada. Terus apa? Terlalu banyak jualan. Tadi sudah saya sampaikan dan diaminkan oleh Mbak Ajeng ya, Mbak Ajeng betul ya. Jadi kontennya yang soft selling gitu, soft selling tapi menarik interaksi, menarik orang untuk melakukan respon terhadap konten yang kita posting. Ya, terlalu hard selling, gitu kan. Yang keempat,
konten Anda terlalu sering, terlalu banyak dorongan untuk membeli produk atau membeli barang atau jasa yang Anda jual. Jadi misal Anda posting, saya jual sajadah dan mukena travel sujud, ayo beli. Kalau Anda model postingan Anda atau model kontennya seperti itu dan terlalu sering posting seperti itu, ya nggak akan maksimal Facebooknya. Ya, kemudian yang terakhir ada info promo atau diskon. Jadi kembali lagi ke informasi yang pertama tadi saya sampaikan, algoritma terbaru Facebook itu akan memberikan teguran kepada kita, kepada Anda, kalau Anda terlalu banyak hard selling. Mungkin teguran pertama Anda hanya difahamkan untuk oke, yuk jualan di fitur marketplace-nya gitu. Tapi kalau Anda masih ngulangi lagi hal yang sama, bisa jadi nanti akun Anda di suspend atau tiba-tiba hilang gitu aja, kayak Kak siapa tadi, kayak Mbak Ajeng ya kalau nggak salah ya. Oke ya, jadi ini 5 kesalahan umum yang banyak sekali dilakukan orang di luaran sana. Semoga tidak dengan Anda. Betul atau betul ya? Yang sudah bermain Facebook, inilah 5 kesalahan yang sering dilakukan. Oke, next. Halo, next Mbak Ista. Halo, Mbak Ista. Oke, kembali ke awal tadi. Next slide selanjutnya Mbak Ista. Oke, nah, betul ya ini ya. Oke, betul. Nah, kemudian kita apa sih definisi atau maksud dari organic marketing? Yaitu media online atau platform online yang kita gunakan dengan tujuan memasarkan sebuah produk atau jasa, ya, atau peluang bisnis, ya, tanpa kita perlu mengeluarkan uang, ya, untuk ya pemasaran. Itu definisi umum organic marketing. Ya, ini dulu ya teman-teman pahami, gitu. Ya, next, ya. Nah, kenapa harus organik? Kalau bagi saya, 3 poin ini yang paling penting. Karena murah, karena mudah, hasil insya Allah melimpah. Hasil melimpah ini ya kalau kita konsisten posting dan konsisten membangun interaksi. Jadi kalau cuma posting aja tapi nggak ada interaksi, ya sama aja teman-teman. Nggak akan ada penjualan. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda terlalu sering hanya membangun interaksi tapi postingannya kok cuma sebulan sekali, ya sama aja gitu. Jadi harus berimbang antara konsisten posting dengan konsisten membangun interaksi. Dan organik ini mudah teman-teman, nggak susah gitu loh. Yang bikin susah tuh kita. Gitu. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak ketakutan, overthinking gitu. Kalau begini nanti gimana ya, kalau gini nanti salah nggak ya, kalau gini nanti closing nggak ya. Nah kalau Anda masih punya mindset seperti itu, ya nggak akan sukses gitu. Jadi yang perlu teman-teman pahami 3 poin ini ya, kenapa harus organik. Kalau bagi saya itu murah, mudah, dan hasil melimpah. Oke, kita lihat lagi yang lain. Next. Nah, konsepnya ada 8 teman-teman. Ya, satu teman-teman paham dulu mindset Facebook itu apa. Mindset Facebook itu teman-teman sebenarnya kurang lebih sama dengan WA marketing yang kemarin. Bukan untuk jualan dulu teman-teman, tapi untuk membangun kolam. Ya, kolam ini maksudnya pangsa pasar gitu atau target market Anda. Anda mindsetnya tuh yang benar seperti itu dulu. Nanti kalau kolamnya sudah terbentuk, Anda mau jualan itu insya Allah jauh lebih mudah. Itu ya teman-teman ya. Jadi fokuskan membangun kolam dulu. Nah, kolamnya harus jelas. Kolam atau pangsa pasar yang Anda mau bangun itu apa gitu. Marketnya pria atau wanita, ya kan, usianya berapa, gitu kan, behaviornya atau kebiasaannya apa, gitu. Kemudian interest atau minatnya apa. Nah, Anda tentukan dulu tuh goalnya. Nanti akan ngaruh ke konten yang perlu Anda posting, akan berpengaruh kepada akun-akun yang Anda harus add gitu, atau Anda harus tambahkan gitu. Itu pengaruh nanti ke menyesuaikan dengan goal setting Anda gitu. Yang ketiga, profile. Jadi nanti saya jelaskan gitu, profilnya seperti apa gitu. Yang keempat, add friend
ya, tambah pertemanan dan membangun interaksi. Kelima, konten pasti. Keenam, timing, ya, golden time, ya, kapan waktu-waktu yang paling bagus buat posting di Facebook gitu. Kemudian konversi tentunya dari leads, dari traffic Anda rubah jadi leads, dari leads kemudian Anda rubah jadi penjualan. Gitu. Dan yang terakhir adalah habit dan konsistensi. Nah ini nomor 8 yang susah teman-teman, habit, kebiasaan dan konsistensi. Sebenarnya ada tambahan lagi, persisten gitu, gigih gitu. Jadi bukan hanya konsisten tapi juga harus persisten atau gigih gitu. Jangan gampang nyerah gitu. Ya, nah kita lihat nanti satu-satu. Ya, next Mbak Ista. Jadi konsep bermain Facebook seperti ini ya teman-teman, bisa lihat di monitor masing-masing. Mindsetnya harus betul, harus tentukan goal setting dulu, set profile Facebooknya yang betul. Nanti saya ceritakan seperti apa, ya saya sharingkan. Add friend dan bangun interaksi, kontennya juga harus sesuai dengan goal setting Anda, kolam yang Anda mau bangun, timingnya, posting harus tepat, kemudian konversi penjualan nanti caranya bagaimana, kemudian konsistensi untuk apa, untuk meraih banyak prospek dari Facebook marketing, dan impact-nya atau dampaknya nanti adalah mendapatkan banyak penjualan. Oke, itu konsepnya. Next. Yuk, next Mbak Ista. Oke, kita akan belajar tentang mindset Facebook marketing. Yang pertama, poin 1 ya, next. Oke, next Mbak Ista. Nah, ini dia. Menurut Anda, menurut teman-teman semuanya, mindset bermain Facebook itu kalau analoginya orang lari, lomba lari nih ya, itu yang mana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar, di room chat. Sprinter kah? Sprinter tuh lari cepat gitu, tapi jarak pendek, atau maraton? Larinya nggak gitu cepat, tapi lari terus, ya. Jaraknya bisa jauh banget. Gitu. Yuk, menurut teman-teman bermain Facebook marketing itu yang benar itu mindsetnya yang seperti apa? Sprinter atau maraton? Silakan. Oke. Oke. Maraton. Ya, betul, maraton. Nggak ada shortcut. Nggak ada shortcut. Jadi kalau Anda sprinter, oke. Anda mungkin bisa cepat dapat penjualan, tapi habis itu capek gitu, nggak konsisten, gitu, gampang marah. Maraton itu yang dibutuhkan adalah endurance. Ya, kebetulan saya hobi lari, jadi agak sedikit ngerti lah. Endurance itu maksudnya apa? Ketahanan kita. Ya, ketahanan kita bergerak atau berlari dalam kecepatan yang konstan, stabil gitu. Jadi mindset membangun Facebook marketing secara organik itu analoginya seperti kita lari maraton. Larinya nggak usah kenceng-kenceng, sesuaikan dengan kemampuan Anda, tetapi lari terus gitu. Jangan berhenti, terus gitu. Ya, sampai satu titik nanti Facebook Anda ya akan jadi magnet, akan jadi lead magnet gitu. Apapun yang Anda jual laku gitu. Apapun yang teman-teman promosikan dapat respon positif. Itulah ya, analoginya seperti itu. Ya, next Mbak Ista. Nah, ada 4 strategi guide ya. Jadi arahan strategi kalau kita mau bermain Facebook. Yang pertama harus berpikirnya jangka panjang ya. Yang kedua fokus bangun trust. Nah, ini dia nih. Jadi buat teman-teman yang masih sering posting di Instagram, di Twitter, di Facebook ya, di WhatsApp itu masih terlalu sering dan terlalu gatel posting mengkritik A, mengkritik B, gibah A, gibah si B, ngomongin gosip orang, status-status negatif, ya, ngata-ngatain pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda terlalu sering seperti itu, teman-teman, saya bicaranya ini netral ya, saya nggak bicara tentang pemerintahan atau siapa enggak, tapi kalau akun media sosial teman-teman
yang niat awalnya itu mau dibikin buat bisnis, jualan. Tetapi yang sering Anda posting atau share itu mengkritisi orang lain, mengkritisi pemerintahan lain dan lain sebagainya. Nantinya teman-teman, trust-nya nggak akan kebangun gitu. Karena apa? Orang vibrasi dari akun Anda itu negatif gitu. Ngomong negatif terus, komentar yang negatif terus. Nah tuh bisa bikin ilfil customer gitu. Jadi trust-nya nggak kebangun. Kalau teman-teman mau kritis ya jangan pakai akun yang dipakai buat bisnis atau jualan, bikin akun terpisah. Ya, akun khusus mengkritisi Pak tukang bakso misalnya, silakan aja gitu loh. Tapi jangan pakai akun bisnis Anda untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bisnis gitu. Ini penyakitnya nih nomor 2 nih. Betul atau betul? Ayo ngaku aja nih, ya. Pengakuan dosa dipersilahkan, ya. Jadi gitu teman-teman, ya. Tahan gitu, tahan. Ya kalau nggak tahan ya tahanlah pokoknya, ya. Pokoknya amankan akun media sosial Anda untuk hal-hal yang memang ada kaitannya dengan tujuan Anda, bisnis maksudnya. 3, Facebook organik versus Facebook berbayar. Nanti berbayar kita belum bahas untuk saat ini, ya. Yang keempat, create traffic, membangun traffic dan membangun database. Sama persis seperti sama persis seperti Instagram marketing organik. Jangan pernah ada closing di Facebook. Selalu Anda tarik ke WhatsApp. Anda closing di WhatsApp. Itu ya. Ingat-ingat nih, basic rule seperti itu. Next, Mbak Ista. Oke, nah bagi teman-teman yang sudah pernah bikin, saya mau nanya dulu deh, siapa yang di sini belum punya akun Facebook, teman-teman? Belum pernah bikin akun di Facebook? Ada? Silahkan. Ada? Yang belum pernah sama sekali bikin akun di Facebook? Oke, berarti semua pernah ya. Pertanyaan saya, siapa yang di sini belum pernah sama sekali join di Facebook group tertentu? Atau membuat Facebook group tertentu, atau belum pernah sama sekali membuat fanpage gitu. Ada? Silakan kalau ada. Karena kalau ada, jangan-jangan saya ngomong tentang FB group, tentang fanpage, Anda nggak ngerti gitu. Ada nggak? Nggak ada ya, berarti semua sudah pernah. Semua sudah pernah. Oke, nah teman-teman, kalau kita mau memanfaatkan Facebook marketing organik, ada 3 fitur yang kita bisa maksimalkan, yaitu Facebook pribadi. Karena kalau di Facebook nih, Facebook pribadi kita, Facebook pribadi Anda, itu bisa untuk meng-create Facebook group, ataupun Anda join di Facebook group yang sudah ada, atau Anda bikin fanpage. Itu bisa. Nah, itu kelebihannya Facebook yang nggak ada di Instagram. Jadi semua punya karakteristiknya masing-masing gitu. Kalau Anda sudah punya pasukan penjualan yang besar, Anda boleh tuh bikin Facebook group gitu. Ya, fanpage juga salah satu fitur yang bisa Anda gunakan untuk membangun kolam pangsa pasar gitu. Nah, kalau teman-teman mau hard selling, bisa bikin grup sendiri. Ya, Facebook group versi Anda yang khusus jualan produk sujud, khusus jualan produk sultan. Atau Anda bikin fanpage yang khusus share konten-konten tentang sujud, tentang sultan, silahkan. Tetapi kalau kita bicara tentang Facebook pribadi atau personal Facebook, saya sangat sarankan jangan terlalu sering hard selling, soft selling fokusnya kalau Facebook pribadi. Oke? Ya. Nah, teman-teman perlu dalami lagi nih tentang 3 fitur ini, ya. Oke, next. Nah, goal settingnya apa yang benar? Ada 4 goal setting yang benar kalau kita mau bermain Facebook marketing organik. 1 adalah fokus perbesar friend atau follower Anda. Ya, siapa yang tahu di sini jumlah maksimal follower atau friend pertemanan di Facebook berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Berapa? 1000, 2000, 500? Oke, good. Betul, Mbak Ajeng. Makasih. 5000 maksimal. Itu bedanya Facebook dengan Instagram. Kalau Instagram itu tidak dibatasi. Betul, Mas Ilianto 5.000. Tapi kalau Facebook itu dibatasi gitu. Hanya maksimal 5.000 saja. So,
pastikan Anda membangun perbesar friend atau pertemanan Anda, follower Anda sampai dengan angka 5.000 itu sesuai dengan kolam atau market yang ingin Anda bangun. Ya nanti pasti ada proses unfriend, itu pasti ada ya, Anda add friend lagi sampai benar-benar sesuai dengan goal setting Anda. Nomor 2, goal utama adalah terus menambah database, teman-teman. Goal pertama itu bukan jualan. Goal pertamanya adalah fokus perbesar friend atau pertemanan. Kedua adalah menambah database sesuai target market yang Anda tentukan. Nomor 3 adalah mendapatkan customer dan reseller, baru itu nomor 3. Dan yang terakhir adalah sales. Jadi urutannya seperti itu dulu, teman-teman. Kalau Facebook Anda pertemanannya baru 50, baru 100, ya jangan terus ngarep sales yang besar gitu, jangan. Ada proses di situ, teman-teman. Harus teman-teman lalui gitu. Ya, ini goal setting yang betul. Sesuai prioritas atau sesuai urutan. Oke? Ya. Oke, next. Nah, pada dasarnya orang beli produk kepada Anda itu karena percaya dengan Anda, bukan percaya dengan produknya dulu, teman-teman. Kecuali brand yang sudah besar dan kuat. Ya. Tapi basically kembali lagi ke ilmu psikologi manusia dasar. Orang itu beli produk yang Anda jual karena dia percaya sama Anda. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang belum percaya dengan Anda, artinya adalah orang belum percaya dengan akun Anda, ya jangan berharap kemudian Anda dapat sales yang besar gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya membangun trust? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin penting. 1, posting rutin posting, kebaliknya ya, rutin posting ya. Kedua, sharing aktivitas bisnis. Ya, nggak usah malu-malu ya. Ketika teman-teman katakanlah misal hari itu nggak ada closingan, nggak ada kirim-kirim paket, ya sudah, Anda bisa sharing aktivitas bisnis Anda sehari ini apa. Misal, oh ya alhamdulillah saya kirim penawaran ke teman saya, responnya positif sekali. Whatever lah ya teman-teman. Yang pasti ada continue konten ya, ada konten yang teman-teman terus posting secara berkesinambungan. Nah, begitu ya. Kemudian berbagi manfaat. Jadi nggak harus postingnya itu tentang, tapi bisa berbagi manfaat. Berbagi manfaat itu bisa berbagi tips, berbagi konten humor, berbagi apa ya, pertanyaan iseng-iseng ya untuk menghibur, no problem. Yang penting interaksinya kebangun dulu. Ya, boleh kok diselingin begitu boleh ya. Jangan terlalu kaku ya. Gitu ya. Kemudian posting produk yang sudah diterima oleh customer, testimoni. Ya itu ya. Itu 5 poin yang teman-teman bisa terapkan nanti untuk bagaimana membangun akun Facebook Anda itu supaya lebih trust gitu. Jadi orang kalau mau beli ke akun Facebook Anda itu sudah nggak ada keraguan. Nah, contoh hari ini ada pengalaman unik gitu. Tadi sekitar jam 4:30 kalau nggak salah itu ada mas-mas ya, namanya sebut saja Mas Dika gitu. Dia bela-belain datang ke kantor kami, ke kantor kita hanya untuk beli produk gitu. 1 piece gitu, beli produk Sultan. Dia tadi beli Sultan gitu. Saya ngobrol, saya tanya ke dia, Mas kenapa kok tertarik dengan Sultan? Ya, dia cerita macam-macam banyak, tapi saya tangkap yang paling menarik adalah karena yang komen banyak. Jadi saya juga ikut penasaran gitu. Saya pengen pakai produknya. Nah, ini bukti nyata teman-teman bahwa membangun interaksi itu dampaknya akan luar biasa untuk sales. Nah, bayangkan kalau aktivitas seperti rutin posting, share aktivitas bisnis, berbagi manfaat, posting testimoni itu rutin Anda lakukan, ya, otomatis akun Anda akan lebih terpercaya. Orang belanja itu yakin, trust, nggak ada keraguan sama sekali. Pertanyaannya, kalau saya misal belum punya konten testimoni, terus bagaimana? Kalau misal saya belum ada penjualan, nah terus posting produk yang sudah diterima customer, itu bagaimana?
nggak usah khawatir. Kita sudah punya konten-konten testimoni, silakan dipakai. Itu ya, sesimpel itu teman-teman. Ya, oke. Ini Mbak Jeng tanya ya, bedanya Facebook Group sama fanpage apa Pak? Kayaknya kok hampir sama ya fungsinya khusus buat jualan. Sebenarnya nggak juga ya, ada perbedaan. Kalau Facebook Group itu untuk membangun membangun interaksi ya, di situ aktivitas interaksi, posting, komen, reply itu dibangun supaya hidup ya. Facebook Group ya, ada yang posting, ada yang komen, dikomenin lagi, di reply dan seterusnya. Jadi itu untuk membangun interaksi. Kalau fanpage itu lebih kepada Anda memfokuskan segmen tertentu atau produk tertentu gitu ya. Kalau Facebook itu lebih bebas teman-teman ya, tidak harus jualan, tapi bisa juga jualan. Banyak FB Group yang jualan tuh banyak. Jadi tergantung ya Mbak Ajeng ya, kita mau fokus kemana dulu. Kalau kita mau fokus ke jualan ya silakan dipilih. Kalau saya sih lebih memilih fanpage, apalagi basis network kita masih kecil ya, nggak usah bikin Facebook Group dulu gitu ya. Oke, next Mbak Ista. Nah, kemudian goal setting. Next. Oke, tujuan Facebook marketing organik itu ada 3. Pertama, branding, itu pasti ya. Nah, pertanyaan siapa yang di branding? Produk atau diri Anda? Jawabannya bisa dua-duanya. Pertanyaan berikutnya, kalau yang di branding adalah diri kita, terus kita mau branding sebagai apa? Nah, itu Anda yang harus bisa menjawab. Gitu ya, Anda mau dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai pengusaha online, Anda mau dikenal sebagai mentor bisnis, Anda mau dikenal sebagai ahli menjual produk sujud misal, atau apapun lah, terserah ya. Tujuan yang berikutnya closing tentunya customer. Tujuan berikutnya membangun tim berjualan. Jadi ini ada 3 fungsi, ada 3 tujuan utama Facebook marketing kalau bagi kita para pengusaha online ya. Tapi bagi Anda yang mau pakai Facebook buat kebutuhan personal ya, tujuan ini bisa dilupakan ya. Oke ya. Oke, next. Oke. Kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga nih penting sekali, menyesuaikan profil, bukan merubah profil ya, tapi menyesuaikan profil. Kita lihat seperti apa. Next. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kalau Anda mau menyesuaikan profil Anda, disesuaikan ya, itu yang aturan pertama adalah jangan terlihat terlalu jualan, teman-teman. Contoh misal yang sering saya lihat tuh, misal ada akun Facebook namanya pernah saya lihat tuh ya, penjual kaos oblong Jogja gitu ya. Jangan teman-teman, itu bunuh diri namanya ya. Jadi kalau mau pakai Facebook personal ya sudah pakai nama Anda saja. Siapa nama Anda misal? Ya, Mas Berry Triadi. Sudah tuliskan saja di situ. Berry Triadi misal seperti itu. Kak Farah misalnya. Farah siapa gitu. Ngomong-ngomong kalau nama itu yang kalau orang-orang terkenal ya biasanya dua kata ya. Siapa atau siapa gitu. Misal kayak ini nih Mas Berry Triadi gitu. Ini bagus nih, vokalnya II gitu ya. Berry Triadi. Mas Yulianto juga sama, Yulianto, OO gitu. Oke, jadi yang pertama kalau mau rubah profil, jangan terlihat terlalu jualan atau jangan pakai nama profil jualan. Penjual pulsa Jakarta, jangan. Pakai nama Anda aja nggak masalah. Yang kedua, ganti profil yang disukai market. Yang ketiga, profil terwujud dengan konten. Nah, ini maksudnya apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ya. Next. Nanti ada penjelasannya di belakang, santai aja, ada contoh-contohnya juga. Oke. Kemudian yang berikutnya add friends. Nah, add friends itu konsepnya yang penting tuh nambah leads dulu teman-teman. Ya, jadi pastikan pertemanan kita ini goalnya itu tembus 5.000 dulu. Ya, ada aturan dasar itu lakukan add friends itu setiap hari cukup 10 menit gitu. Tapi ada juga yang setengah jam, ada yang 1 jam. Tapi saya ambil yang paling basic saja.
ya. Jadi lakukan atau tambah pertemanan di Facebook setiap hari, nggak usah banyak-banyak, ya 10 sampai setengah jam, 10 menit sampai 30 menit gitu. Tetapi yang tertarget. Oke. Dan fokuskan untuk nambah leads, nambah pertemanan. Pertemanannya kalau sudah mentok di 5.000, tapi dari 5.000 ini ternyata sebagian besar bukan leads atau tidak menghasilkan, tidak terkonversi menjadi leads, ya Anda perlu evaluasi ulang. Caranya bagaimana? Ya bisa unfriend. Anda friend lagi yang sesuai dengan target market Anda. Ya, oke, ya next. Teman-teman nggak usah khawatir, materi ini nanti bisa teman-teman minta lewat Mbak Ista ya. Kemudian konsepnya lagi yang berikutnya, interaksi itu sangat penting ya untuk engagement. Apa itu interaksi untuk engagement? Yaitu tadi like, reply, comment. Like, reply, comment kepada siapa? Kepada akun yang sesuai dengan persona kita atau sesuai dengan target market kita. Setiap hari lakukan 10-20 menit atau setengah jam. Kalau Anda cukup waktu, tambah lagi 1 jam. Gitu, teman-teman. Ya. Dan lakukan 2 arah, internal dan eksternal. Ini maksudnya apa? Maksudnya, kalau di Facebook yang biasa kita lakukan adalah add friend-nya adalah add friend orang yang kita kenal gitu. Itu bisa disebut yaitu internal kita, lingkup internal kita. Nah, tetapi belum tentu lingkup internal kita atau orang-orang yang kita kenal itu sesuai dengan persona kita, sesuai dengan target market kita. Maka teman-teman juga perlu yang eksternal juga. Artinya orang-orang yang sesuai dengan target market Anda. Pertanyaannya, nyarinya di mana? Orang-orang yang nggak saya kenal tapi sesuai target market saya. Gampang teman-teman ya. Cara paling gampang adalah Anda bisa lihat dari atau searching dari Facebook group yang sudah ada. Kan tuh banyak tuh di Facebook tuh ada Facebook group reseller Jakarta gitu, atau grup jual beli produk pakaian muslim mana misal Bandung misal. Itu banyak teman-teman. Anda bisa bangun itu di situ. Ya, nanti detailnya bisa di sesi yang lain teman-teman terkait bahasan yang ini ya. Karena saya sudah siapkan materi yang lain. Ya, kita ini mau kenalan dulu nih sama Facebook marketing. Ya, next Mbak Ista. Oke, nah kemudian gimana sih caranya yang efektif biar kita dapat ribuan teman-teman, ribuan pertemanan maksud saya. Ya ada 5 hal yang paling dasar teman-teman. Sekali lagi ini adalah dasarnya dulu ya. Saya nggak akan jelaskan teknis ya, tapi ini dasarnya dulu. Konsisten sharing, tampilannya menarik, rutin posting yang menarik, promo di media lain. Nah ini dia. Promo di media lain maksudnya gimana? Ya bisa di fitur marketplace-nya, ya kan? Anda nanti bisa arahkan ke Facebook personal Anda. Itu, atau ketika Anda punya akun Instagram juga bisa dipromokan juga akun Facebooknya di Instagram Anda misal begitu. Kemudian aktif melakukan interaksi, like, comment, reply di akun-akun pertemanan Anda yang sesuai target market Anda. Jadi ini 5 poin efektif agar Anda mendapatkan ribuan pertemanan ya di Facebook. Oke, next. Oke, next, Mbak Ista. Kemudian yang kelima, konten. Oke, kita lihat. Kekuatan postingan itu sebenarnya, oke, kita kalau bicara konten, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Coba saya minta responnya nih, saya minta feedback teman-teman. Kalau saya ngomong konten untuk membangun pertemanan di Facebook gitu kan, membangun kolam, menambah leads. Kalau saya ngomong konten, itu apa yang akan muncul di kepala teman-teman? Silakan komen di kolom komentar ya. Konten, apa sih yang ada di pikiran kita gitu? Karena jangan sampai Anda punya pemikiran, punya mindset, aduh aku kan nggak bisa desain, aku nggak punya konten, bahannya apa lagi? Ya kalau Anda sudah overthinking ya susah gitu. Yuk teman-teman, konten itu apa aja sih sebenarnya? Halo? Halo. Oke. Materi promosi, foto atau video. Oke. Nah, ini yang umum ya. Ada yang lain. Itu betul ya, Mbak Melina, betul. Foto atau video itu konten. Apalagi yang lain? Ada?
sesuatu yang menarik. Oke, betul. Formatnya, ya, edukasi, betul. Bisa berupa tanya jawab, yes, betul. Bahan untuk interaksi, misal cerita kegiatan. Oke, good, teman-teman. Sebenarnya jawabannya itu sudah ada di monitor. Artikel ya, yang edukasi, image story betul. Dan yang paling terakhir yang jarang orang pakai, ya itu adalah live. Live di Facebook, live di Instagram itu salah satu metode. Memang Sujud belum melakukan itu, teman-teman. Ya, tetapi ini juga cukup efektif untuk membangun atau menambah pertemanan Anda di Facebook. Cukup efektif untuk membangun leads Anda di Facebook. Nah, Pak, saya kan malu. Saya mau sharing apa? Teman-teman, saya mau cerita aja nih, ya. Saya nih kalau sharing begini, itu ya pusing, teman-teman. Ya, pusing itu maksudnya apa? Saya harus terus belajar gitu loh. Harus terus informasi, harus terus nambah ilmu gitu. Pusing tapi senang gitu ya. Saya pening tapi happy gitu. Kenapa happy ya? Karena saya tambah ilmu gitu. Jadi saya bersyukur sharing seperti ini rutin karena saya juga terus nambah ilmu, entah dari baca buku atau diskusi sama teman atau dari YouTube atau ikut webinar dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, setelah malam ini saya sudah daftar beberapa webinar ya teman-teman ya. Karena kalau saya nggak begitu nanti kering nanti ilmu saya. So live ya, saya pernah live ya. Itu materinya saya baca teman-teman. Lewat catatan plus dari buku gitu. Ya. Nggak ada masalah teman-teman. Yang masalah itu adalah ketika Anda tidak memulai gitu. Malu. Aduh live saya malu Pak gitu. Saya nggak punya materi Pak. Saya bingung mau ngomong apa Pak gitu. Ya mulai aja dulu teman-teman. Dan live itu kan nggak harus bahas tentang hal-hal yang rumit, yang jelimet, yang berat teman-teman. Enggak gitu loh. Contoh yang sering-sering teman lihat, yang sering dilihat ya. Orang punya akun Facebook live itu seringnya apa coba? Kalau pedagang misal, apa? Dia live ya, misal ini handphone gitu, handphonenya dia dipakein tripod begitu, dia live, dia promosiin produk barunya. Betul atau betul? Wah ini produk baru saya, ya kan? Pakaian, dibuka pakaiannya, dicoba, dilihat-liatin gitu. Betul nggak teman-teman? Betul atau betul? Ya, yes. Jadi semudah itu sebenarnya teman-teman. Loh kelihatan remeh, kelihatan murahan Pak, kelihatan aduh nggak intelek. Bagi saya teman-teman yang nggak intelek itu adalah ketika Anda cuma ngerti tapi nggak praktek gitu loh. Itu. Jadi Anda lakukan dulu teman-teman ya. Kalau Anda suka baca buku, Anda bisa sharing tentang isi buku itu. Ya misalnya Anda bikin poster, oke besok teman-teman Anda bisa posting ya di Facebook personal Anda posting. Teman-teman, besok lusa malam saya mau sharing tentang insight dari buku yang paling menarik, yaitu buku yang paling laris sedunia, yaitu Sales Like Crazy yang nulis Sabri Subi dari Australia. Saya mau sharing tentang bagaimana bisa dapat closing sales besar dari Facebook gitu. Anda materinya baca dari situ nggak ada masalah gitu. Yang penting Anda sampaikan gitu lah, sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Materi ini pun saya juga nggak semuanya bikin sendiri teman-teman. Ya ada beberapa orang yang menjadi inspirasi saya, ya, yang saya juga belajar dari beliau, ya pastilah ada Dewa Eka Prayoga, ada saya juga mengamati dari Mas Saiful Islam, kemudian dari Mas Hermas, kemudian dari ya banyak lah ya teman-teman, banyak dari Niko Huang, kemudian dari banyak lah ya, banyak yang Indonesia maupun luar negeri gitu teman-teman. Jadi saya juga nggak kemudian original ilmu itu, saya enggak teman-teman. Yang penting kita memulai dulu. Semakin kita membiasakan diri untuk bikin konten ya, entah itu gambar, entah itu tulisan, kita bikin tulisan, artikel ya, posting begitu, atau kita live ya. Meskipun live-nya cuma pertama Anda kenalan ya, perkenalkan oke, ini produk baru saya, bla bla, nggak masalah. Semakin Anda terbiasa, nanti apa yang Anda sampaikan akan semakin berbobot gitu. Nah, kalau Anda nggak memulai ya nggak bisa gitu teman-teman. Ini harus dimulai. Apakah live itu cukup efektif ya teman-teman sebenarnya kalau Anda konsisten ya. Saya mengamati beberapa akun online shop itu setiap hari itu dia live, setiap hari.
Ya, toh faktanya juga followernya atau pertemanannya juga besar, closing salesnya juga tinggi. Kemudian dia alihkan ke Facebook Group. Dari Facebook Group dia bangun interaksi, terjadi sales di situ. Dan live-nya juga sebenarnya nggak terlalu berat materinya. Ya, kadang-kadang dia hanya share aktivitas dia bisnis, share webinar yang dia ikuti, share tentang produk terbaru dia atau inovasi produk dia yang paling update misal. Jadi hal-hal yang memang ya Anda natural teman-teman, silahkan aja. Nanti bertahap mulai kemudian bobotnya dinaikkan. Jadi live ini termasuk salah satu metode yang cukup efektif ya, nambah jumlah pertemanan. Oke, next. Ini kekuatannya ya. Next. Contoh. Nah, ini dia. Anda nggak harus kok posting hal-hal yang berat. Anda juga nggak harus posting selalu melulu tentang jualan. Kan jangan hard selling ya kalau Facebook ya. Anda bisa posting konten-konten yang memotivasi seperti contoh di sini. Ya, mereka memulainya dari sini. Dari sini itu maksudnya dari garasi ya. Apple itu mulainya dari garasi, Google dari garasi, ya Harley Davidson, Disney, Amazon, Mattel, itu semua perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memulai bisnisnya dari garasi. Nah, Anda bisa dapatkan konten-konten seperti ini itu di Google, teman-teman. Coba googling aja nanti, misal apa? Gambar motivasi, enter, atau Anda ketik keyword konten motivasi, atau Anda ketikkan keyword konten semangat gitu, atau konten motivasi pebisnis misal. Nanti akan banyak muncul konten-konten seperti contohnya seperti ini. Anda tinggal copy paste, Anda download, Anda posting di Facebook Anda, tambahkan tulisan versi Anda sendiri, teman-teman. Jadi itulah sharing yang bermanfaat maksudnya. Ini contohnya. Next, apalagi konten yang lain yang Anda bisa create sendiri. Oke, next. Oke, memberikan pertanyaan. Contoh nih, misal Anda mau jualan produk sujud dan sultan gitu kan, misalnya. Anda lebih suka yang mana? Ya, jualan produk yang profitnya besar tapi susah jualannya, atau jualan produk profitnya kecil tapi lebih mudah jualannya. Dan tidak ada pertanyaan C ataupun jawaban C. Saya tahu ya. C itu apa? Jualan produk profitnya gede tapi mudah jualannya kan gitu. Jadi Anda bisa posting kalau di Facebook itu kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini yang memancing interaksi, yang memancing orang ngejawab gitu. Apalagi pertanyaan Anda ini unik gitu, atau pertanyaan Anda ini ada sisi humornya gitu. Itu boleh, nggak ada masalah. Yang penting interaksinya kebangun dulu. Ya, itu nggak ada masalah ya. Oke, next. Apalagi biar nggak terlalu berat ya. Kisah inspirasi juga bisa. Ya teman-teman bisa googling lah, bisa googling. Misal googling ada berita gitu dari media online, misal dari jpnn.com misal. Kisah inspirasi dari seorang pemuda lulusan SMA tapi bisa jualan pepaya sebulan omsetnya 5 miliar misal. Ya sudah, Anda tinggal copy aja, Anda jadikan konten Anda sertakan sumbernya gitu. Dan Anda berikan istilahnya summary ya, versi Anda. 3 pelajaran penting misal, atau 4 atau 5 atau 7 pelajaran penting dari pemuda penjual pepaya misal. Versi Anda gitu. Nggak ada masalah, boleh. Segampang itu teman-teman. Ya, next. Apalagi? Pertanyaan survei produk, ini yang paling sering digunakan. Kira-kira kalau saya punya varian baru, lebih bagus warna biru atau warna merah ya, misal. Orang jawab, oh merah, oh biru gitu. Atau misal, saya mau ada seri terbaru nih, kira-kira bagusnya desainnya desain army atau desain kamuflase ya gitu. Ini contoh aja teman-teman yang bisa teman-teman terapkan juga ya. Silakan, ini untuk membangun pertemanan dan membangun interaksi ya, konten yang memancing orang melakukan respon balik gitu ya. Next. Kemudian, nah ini dia nih ya, ini yang paling disukai ini orang-orang Indonesia khususnya dan di dunia ya mungkin ya.
Ini postingan humor. Nah, dari mana Anda dapat postingan humor? Di Google aja, di googling aja. Google banyak sekali teman-teman. Selama Anda mencantumkan sumbernya, ya, nggak ada masalah. Jadi nggak harus tentang jualan, nggak harus tentang tips terus gitu ya. Ya, oke, next kita lihat yang lain. Artikel bisnis, nah silahkan cantumkan sumbernya, boleh, nggak ada masalah, ya. Oke, next. Apalagi yang lain? Tips, nah apalagi nih tips ya. Dan tipsnya ini nggak harus tips bisnis ya. Bisa tips bisnis, bisa tips jualan, bisa tips promosi, bisa tips apa ya? Hal-hal yang sifatnya itu apa? Life hacking gitu. Boleh, nggak masalah teman-teman. Ya, yang penting terus dibangun itu interaksi ya dengan audiens Anda di Facebook. Oke, next. Apalagi social proof. Nah, ini dia nih, ya. Contoh, misal wah laki-laki ini, bapak ini, seorang bapak ini berbisnis sujud mendapatkan profit dalam 1 bulan 25 juta. Ingin tahu rahasianya, ingin tahu kisah suksesnya, komen di bawah. Misal seperti itu, social proof gitu, ya. Boleh, Anda bisa edifikasi orang lain, ya. Misal Anda bisa edifikasi partner sujud yang lain, bisa silahkan. Atau Anda bisa edifikasi hal-hal positif dari sujud as a company, silahkan. Social proof itu termasuk postingan atau konten yang ampuh ya untuk mendatangkan interaksi. Selama itu bukan tipu-tipu. Yang penting bukan tipu-tipu, ya. Oke, next. Quote inspiratif. Nah, ini juga banyak peminatnya teman-teman ya. Kalau kita sering scroll ya, lihat di Instagram, lihat di Facebook, kita lihat di explore-nya, itu ada konten inspiratif, misal kakek-kakek usia lansia tapi masih bekerja, masih jualan. Nah, hal semacam itu boleh Anda posting ya. Yang penting sumbernya Anda cantumkan. Ya, oke. Quote inspiratif juga boleh dalam bentuk tulisan atau gambar lebih bagus. Itu ya teman-teman ya. Oke, next. Quote inspiratif yang berikutnya, ya inilah contoh ya. Ini Anda bisa tulis sendiri ya. Kalau Anda pintar merangkai kata-kata, silahkan ya. Bisa bikin konten postingan quote inspiratif. Oke, ya saya yakin semua suka lah ya bikin kata-kata ya. Apalagi yang masih sering sampai hari ini bikin surat cinta. Pasti pintar tuh bikin quote inspiratif ya. Oke, next. Oke. Nah, ini contoh live ya, contoh live video di Facebook ya. Banyak teman-teman, nanti silahkan explore, silahkan research, silahkan riset. Orang-orang yang live di Facebook, cari yang viewernya besar. Ya, cari yang pertemanannya banyak, cari yang interaksinya tinggi, ya komen reply ya, cari, Anda amati, Anda tiru, Anda modifikasi, ya. Mungkin belum sempurna Anda kalau mau live di tahap awal, tapi kalau sudah terbiasa, ya nanti lama-lama juga semakin sempurna, teman-teman. Gitu ya. Oke, next. Kemudian, nah ini dia, waktu yang paling oke untuk posting di Facebook. Ya, kita lihat. Next. Nah, ini dia. Pagi, malam. Ya, memang ada agak sedikit perbedaan ya antara Instagram dengan Facebook ya. Ini by data ya, by research. Itu pagi jam 6 sampai jam 9, malam jam 19 atau jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ini kalau waktu efektifnya Facebook yang proven, yang terbukti, ya. Oke, next. Kemudian yang ketujuh, konversi dari leads, dari traffic, kemudian Anda tarik dari leads melalui konten-konten yang menarik, konten-konten yang memancing orang melakukan engagement, interaksi, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya Anda lakukan konversi, ya. Kita lihat seperti apa, ya, konsep dasarnya. Nah, ada 3 basic. Ada 3 hal yang sangat mendasar
dalam ilmu konversi dari leads menuju customer atau menuju pembelian. Yang pertama adalah meraih kontak nama. Itu penting. Pastikan orang-orang atau akun-akun yang nanti jadi pertemanan Anda di Facebook melakukan interaksi di postingan Anda. Jangan pernah ada closing sales di Facebook. Aturannya tetap sama. Anda selalu alihkan ke WhatsApp. Lakukan closing di WhatsApp. Ya, konversi pakai hard selling juga ada, kemudian soft selling juga ada, teman-teman. Hard selling ini apa maksudnya? Boleh ada posting konten hard selling tapi sesekali. Kalau posting selling ke marketplace Facebook. Nah, ini soft selling. Kalau saya lebih cenderung yang nomor 1 sampai nomor 1 dan nomor 3 itu raih kontak nama dan soft selling. Kalau kita bicara di Facebook, konsekuensinya memang kita harus rutin posting, gitu ya. Oke, next. Contohnya seperti ini, ya. Dan Anda bisa bikin kalimat-kalimat yang menarik interaksi kalimat-kalimat lain. Anda ada yang punya Telegram, saya mau share PDF file free tentang cara membuat judul yang menjual atau headline yang menjual. Ada yang mau misalnya gitu ya. Nah, Anda nggak punya materinya dari mana? Boleh pakai punyanya Sujud, silahkan pakai aja, nggak ada masalah. Gitu. Itu salah satu cara Anda untuk mendapatkan tim penjualan, gitu. Boleh, simple aja teman-teman. Anda lakukan rutin seperti ini, tapi ya jangan setiap hari ya, diberikan jeda waktu begitu. Materi dari Sujud banyak teman-teman, ya Anda bisa minta file PDF-nya atau review lagi materi kami di YouTube, ya Anda bisa bikin materi silakan. Ya seperti ini contohnya. Ini soft selling ya, soft selling. Memancing interaksi pada komentar mau, nah itulah Anda kemudian follow up. Oke, next. Share kegiatan bisnis. Nah, ini contohnya nih, packingan ya. Kalau nggak ada, minta ke Mbak Ista ya, selaku customer happiness officer, minta konten-konten kegiatan bisnis yang misal kirim produk, packing, orderan custom nama itu, atau cek di grup Telegram itu juga sudah ada. Jadi insya Allah akan kami ada berkala. Ya, next. Ini soft selling juga. Kemudian teknik soft selling yang berikutnya ini ucapan syukur ya. Contoh, alhamdulillah hari pertama saya jalankan bisnis Sultan, bisnis Sujud, saya dapat closingan 10 pitches, alhamdulillah misal. Sambil Anda share foto Anda, share foto customer Anda. Boleh, tidak ada masalah. Ini teknik namanya ucapan syukur. Nanti dikira sombong, dikira riak. Ya, tergantung lihat kita sih. Gitu. Ya, orang mau bilang sombong ya terserah. Gitu. Tapi ini wujud syukur kita. Supaya apa? Supaya orang juga kepo, tertarik, penasaran. Apa sih peluang bisnisnya, kayak apa sih produknya. Nah, disitulah Anda berbagi manfaat, berbagi berkah, teman-teman. Oke, next. Teknik soft selling apalagi keramaian, maksudnya apa? Ya ini social proof ya. Wah, alhamdulillah saya buka saya buka counter Sujud di Jakarta. Hari pertama buka banyak yang datang gitu. Ada foto teman-teman Anda gitu loh. Dan lain sebagainya. Itu bagus ya. Teknik soft selling keramaian atau untuk social proof ya bahwa bisnis Anda ramai, peminatnya banyak. Itu cukup membuat orang tuh penasaran gitu, kepo gitu ya. Seperti tadi ya, ada orang datang ke kantor hanya untuk beli satu piece produk Sultan. Saya tanya ya karena saya penasaran Mas, banyak yang komen, saya juga pengen gitu. Oke, social proofnya bekerja gitu ya teman-teman ya. Next, teknik soft selling survei itu juga bisa dilakukan gitu ya. Kemudian, backspace dulu Mbak Ista yang survei tadi. Nah, teknik soft selling survei ini Anda bisa terapkan kalau Anda masih ragu, Anda mau fokus. Contoh misal Anda Sujud itu kan saudara banyak seri, kemudian Anda mau kena travel, Anda mau kena premium, Anda masih ragu nih, Anda mau fokus kemana? Anda bisa survei kok ke pertemanan Anda.
halo guys, nih aku punya produk baru nih, punya bisnis baru nih, ada produk ini. Kira-kira kalau saya mau bisnis, banyak yang minat yang mana ya, gitu misal. Boleh dengan cara-cara seperti itu. Ya, itu sama aja Anda juga jualan, tapi soft selling kan gitu. Ya, next. Oke, berikutnya ini contoh soft selling juga, teman-teman. Tapi ini tujuannya untuk merekrut tim penjualan atau reseller. Siap-siap peluang usaha distributor atau agen atau reseller gitu. Kurang modal di bawah 500.000. Contoh misal seperti itu ya. Potensi income 5 sampai 10 juta. Ya, dimentori langsung oleh tim manajemen atau misal praktisi bisnis yang sudah terbukti sukses. Ya. Anda bisa bikin tulisan seperti ini, teman-teman. Yang penting kalau Anda mau pakai cara seperti ini, Anda konfirmasi dulu ke diri Anda. Ya, capaian Anda, prestasi Anda di mana, sampai mana. Kalau Anda belum yakin, Anda bisa kerjasama dengan kami. Nggak ada masalah. Pak, boleh nggak Pak? Nanti saya cantumkan modal sekian, nanti dapat income, nanti dibimbing di sistem pembinaannya Sujud Group, boleh nggak? Ya boleh, karena memang faktanya kan begitu. Nah, soal modal, soal potensi income, silakan aja. Jadi jadi dengan metode postingan atau konten seperti ini, yang paling atas itu adalah personal authority. Siapa itu personal authority? Itu diri Anda sendiri. Kalau personal authority Anda sudah kuat, sudah besar, ya apapun yang Anda jual, apapun yang Anda tawarkan itu relatif orang lebih banyak trust dan beli gitu, ya. Kemudian persuasi soft selling, ya, siap-siap peluang usaha distributor modal sekian. Ini soft selling, persuasif. Social proof itu potensi income, itu menunjukkan atau menandakan ada social proof-nya bahwa itu sudah tercapai, potensi income sekian sampai sekian itu sudah tercapai, dan faktanya di Sujud itu memang sudah tercapai. Kemudian ada gimmick benefitnya, ya, di mentoring oleh tim manajemen Sujud rutin seminggu sekali, bahkan setiap hari misal, boleh, nggak ada masalah. Kok setiap hari? Kan ada grup WhatsApp, itu juga grup pembinaan. Gitu ya teman-teman ya, bisa dengan cara seperti ini teman-teman bisa terapkan. Ya, next. Kemudian yang ke-8, ya, yang terakhir adalah habit dan konsistensi. Next. Nah, ini saya nggak usah cerita banyak ya tentang habit dan konsistensi ya. Jadi kuncinya agar akun media sosial kita itu terus bertumbuh, berkembang, closingnya makin gede, datangin lead semakin besar, dan tertarget kuncinya cuma satu, konsisten. Pertanyaannya, bagaimana supaya Anda bisa konsisten? Jawabannya adalah Anda punya visi yang besar, visi yang kuat. Anda punya tujuan atau goal setting yang kuat, teman-teman. Goal setting itu nggak harus gede-gede, visi juga nggak harus yang kemudian harus besar, enggak, teman-teman. Tetapi visi, goal setting itu sesuatu yang mampu menggerakkan hati Anda, menggerakkan jiwa Anda, dan Anda akan merasa bersalah kalau Anda tidak berjuang untuk mewujudkan itu. Kalau Anda sudah punya visi seperti itu, Anda sudah punya goal setting seperti itu, insya Allah konsistensi itu akan terbangun, teman-teman. Nah, kalau masih sulit terbangun, bagaimana caranya supaya bisa konsisten? Caranya gampang. Anda masuk ke dalam lingkungan atau masuk ke dalam komunitas positif yang mendukung Anda untuk mewujudkan tujuan atau visi Anda. Masuk ke dalam lingkungan atau ekosistem yang mensupport maksimal apa yang sedang Anda perjuangkan. Kalau sampai dengan malam ini teman-teman masih berada di lingkungan para serigala yang siap menerkam Anda kapan saja, menerkam impian, menerkam visi, menerkam tujuan Anda, ya udah, nggak usah lama-lama, pindah lingkungan, teman-teman. Masuk ke ekosistem yang mendukung. Sujud salah satunya. Insya Allah lingkungan ekosistem yang positif yang siap, teman-teman, mensupport teman-teman untuk mewujudkan itu semua impian Anda, bertahap tentunya, ya, selama Anda mau, teman-teman, ya. Oke, itu aja Mbak Rara yang saya bisa share malam ini. Sebenarnya masih ada nanti yang berikutnya itu Facebook, masih Facebook, tetapi bagaimana mendapatkan leads tertarget. Tapi nanti di sesi terpisah ya, karena waktunya nggak cukup. Terima kasih teman-teman, makasih Mbak Rara. Saya kembalikan ke Mbak Rara, silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mahe atas materinya dan sharingnya pada malam hari ini.
Oke teman-teman, buat yang ada pertanyaan silahkan bisa langsung ketik di kolom chat atau bisa langsung open mic ya teman-teman. Oke. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mahendra tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan teman-teman bisa langsung realisasikan ya apa yang udah disampaikan oleh Pak Mah ya. Siap. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau misal ada yang belum jelas, monggo, silakan. Kuncinya konsistensi ya tadi ya, konsistensi. Silahkan, Oke ada teman-teman. Mbak Rara mungkin mau nanya. Biarin teman-teman dulu Pak nih yang nanya nih. Oke. Teman-teman. Kalau belum ada, saya mau bertanya nih Mbak Rara. Ya, saya mau bertanya nih ke teman-teman. Ada pertanyaan dari saya simpel aja. Ketika fokus Anda membangun bisnis sujud ya ataupun sultan ya, karena ini digabung ya antara sujud dan sultan, itu adalah membangun tim penjualan. Kalau fokus Anda adalah itu, prioritas Anda adalah membangun tim penjualan ya atau membangun reseller, platform apa yang paling sesuai ya yang bisa Anda manfaatkan, yang paling bisa Anda maksimalkan untuk mendukung tujuan Anda itu. Nah, ada yang bisa jawab? Silahkan. Mbak Rara mungkin mau jawab? Pertanyaannya saya ulang ya. Kalau Anda menjalankan bisnis sujud atau sultan dengan tujuan utamanya adalah membangun tim penjualan, platform apa yang paling sesuai ya untuk mendukung Anda mewujudkan goal setting Anda, yaitu membangun tim penjualan? Silahkan. Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya nanti saya kasih tahu. Oke, Mas Iman Bomboy, Facebook. Oke, Mbak Desi Instagram. Oke, Mbak Melina Facebook kalau mau bangun tim. Oke, Mas Yulianto Instagram. Oke, Mas Berry seluruh sosmed. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Hadiahnya minuman sari kacang hijau. Oke, ada lagi? Silakan, Mbak Rara mungkin mau jawab, Mbak Rara. Ayo, saya tanya Mbak Rara. Oke, kalau dari Rara sendiri, platform yang sesuai untuk jualan sujud atau sultan itu, kalau menurut Rara, semuanya harus dimanfaatkan gitu, karena masing-masing platform itu punya karakteristik sendiri kayak gitu. Tadi yang disampaikan Mbak Bel, contohnya kayak Facebook itu menambah jejaring kayak gitu. Nah, itu tuh pokoknya harus dimanfaatkan semuanya gitu Pak Mai supaya lebih maksimal. Seperti itu. Oke, mantap jawabannya. Thank you, Mbak Rara. Sujud company, media sosial yang digunakan. Oke. Jawaban yang benar adalah tergantung, teman-teman. Sekali lagi kita ini bisnis ya. Kalau kita bisnis, jangan jadi orang yang kaku, jadi orang yang fleksibel. Kalau kita tergantung sikon, ya tergantung, teman. Tergantung itu maksudnya apa? Tadi saya sampaikan karakteristik Facebook dan Instagram. Facebook itu marketnya, segmennya itu broad gitu, lebar, luas, mulai dari middle up, middle low. Itu tumplak-blek di Facebook. Instagram karakteristiknya, kecenderungannya segmen, kalau kita segmen market itu middle up. Oke ya, gitu. Jawaban yang paling tepat apa? Jawaban yang paling tepat tergantung. Tergantung apa? Tergantung persona yang kita pilih. Tuh, tergantung target market yang kita pilih. 2, 3, tergantung mau seperti apa kolam yang kita bangun. Nah, itu dia. Itu ya, jawabannya tergantung.
Kalau misal teman-teman saya fokus bangun tim penjualan, segmennya middle up semua Pak, saya pasti akan saya lanjutkan ke Instagram, gitu teman-teman. Atau misal teman-teman saya mau fokus bangun tim penjualan Pak, tapi saya fokus ke segmen middle low gitu, saya sarankan ke Facebook, gitu, teman-teman. Ya. Tapi kalau Anda mau bangun tim penjualan dengan segmen yang nggak jelas, ya hajar aja semua teman-teman, semua dihajar gitu. Tapi Anda nggak fokus nanti, gitu ya. Kenapa Sujud masih fokus di Instagram? Karena segmennya Sujud ada di Instagram, teman-teman. Loh Pak, berarti kalau memang di Instagram, kenapa Pak Mahendra sharing tentang Facebook? Jangan salah, teman-teman. Jangan salah. Sujud juga nambah database. Salah satu sumbernya adalah dari Facebook. Nah itu dia. Loh, katanya Facebook tadi segmen marketnya broad, luas itu. Iya, kami hanya sisir, kami hanya pilih yang sesuai apa yang kami inginkan saja, teman-teman. Jadi gitu ya. Ya, tetapi secara umum ya, kalau Facebook itu memang lebih mudah untuk mendapatkan database calon reseller atau calon tim penjualan. Facebook relatif lebih mudah kalau kita mau mendapatkan atau menjual peluang bisnis. Tetapi ingat, tidak semua yang merespon penawaran Anda di Facebook itu sesuai target market Anda, gitu ya. Pasti Anda perlu filter dulu, gitu teman-teman. Ya. Tapi kalau Anda pengen broad gitu ya, ya silahkan. Facebook itu tempat yang tepat. Nah, kenapa saya share tentang Facebook? Supaya ilmu Anda, informasi Anda lebih lengkap gitu teman-teman. Sehingga Anda punya alasan atau argumentasi yang mendasar, yang kuat. Kenapa saya hanya fokus ke sini, dan nanti akan saya lengkapi. Tetapi kalau Anda pengen menguasai market, kalau kita bicara digital marketing, ya memang harus omni-channel. Omni-channel itu maksudnya apa? Semua platform Anda ada. Di semua platform digital Anda ada. Pertanyaannya, mampu atau tidak? Kalau Anda mampu, silahkan. Kalau Anda belum mampu, prioritaskan dulu platform-platform yang paling mendukung ketujuan Anda. Gitu ya, Mbak Rara? Oke, siap Pak Mahe. Monggo, kalau masih ada yang mau merespon atau memberikan feedback. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri live mentoring pada malam hari ini. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan mungkin ya Mbak Rara ya. Siap Pak Mahe. Teman mungkin satu dulu, saya mau tanya dulu satu lagi, sorry. Kira-kira materi ini menurut teman-teman bermanfaat atau ya nggak ngefek apa-apa? Saya minta feedbacknya dong di kolom komentar, karena kalau nggak bermanfaat atau nggak ada impact apapun, yang besok saya nggak terusin nih, ya. Yang besok saya nggak terusin. Materinya nanti bisa minta ke Mbak Ista ya, materi slide-nya yang saya share. Oke, hanya satu saja yang jawab ya. Yang lain gimana teman-teman? Saya minta dong responnya. Oke. Bermanfaat banget Pak. Oke. Ya. Nah, semoga bukan hanya bermanfaat ya Mbak Rara ya. Semoga juga bisa diaplikasikan, bisa diterapkan. Oke. Udah ada pertanyaan nih Mbak Rara dari Mas Iman Bomboy. Saya biar cepat ya. Oke. Sebaiknya kalau mau posting di Facebook dan Instagram, satu-satu posting di masing-masing platform atau gunakan fitur di IG. Kalau Anda sudah mengkoneksikan atau menyinkronkan fanpage ya, fanpage Facebook Anda ke akun Instagram Anda, maka otomatis apa yang Anda posting di IG itu akan muncul di fanpage. Jadi sekali kerja. Gitu ya, terjawab ya Mas Iman ya. Berarti Anda harus bikin fanpage-nya dulu. Gitu. Kalau Sujud pakai cara seperti itu ya Mbak Rara ya? Iya Pak Mai. Ya, jadi kita fokus di Instagram, tapi di Instagram kita sudah synchronize
akun fanpage kita. Jadi apa yang nanti kami posting di Instagram itu akan muncul juga di fanpage-nya Sujud. Gitu. Gitu Mbak Rara, silakan saya kembalikan ke Mbak Rara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.